Salam jumpa kembali dalam pembelajaran biologi kita hari ini. Pembelajaran biologi kita hari ini adalah tentang anabolisme, di mana anabolisme tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Yang pertama, fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses penyusunan senyawa organik dengan bantuan sinar matahari. Dapat kita lihat dalam reaksi fotosintesis berikut ini. 6CO2 ditambah 6H2O akan menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2, di mana 6CO2 ini adalah karbon dioksida ditambah air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Itu adalah reaksi fotosintesis. Bagian pertama yang akan kita lihat setelah reaksi fotosintesis ini adalah percobaan fotosintesis. Ada beberapa percobaan yang dilakukan untuk membuktikan proses terjadinya fotosintesis. Yang pertama adalah percobaan Ingenhousz. Percobaan Ingenhousz adalah salah satu percobaan yang digunakan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen. Tokoh yang mengenalkan percobaan Ingenhousz adalah Jan Ingenhousz. Percobaannya bagaimana? Dapat kita lihat melalui gambar berikut ini. Ini adalah gambar tanaman hidrilla. Ini sejenis tanaman air yang dimasukkan ke dalam suatu wadah yang berisi air. Selanjutnya, beberapa batang dari tanaman hidrilla tersebut ditutup dengan menggunakan corong dan dibuat terbalik. Selanjutnya, tabung reaksi ini diletakkan di bawah sinar matahari. Kita tunggu sesaat. Apa yang terjadi? Akan muncul gelembung-gelembung kecil. Dari dalam air ini yang kelihatan melalui tabung corong yang terbalik. Setelah diamati, ternyata gelembung-gelembung ini adalah oksigen. Karena itu, kesimpulan dari percobaan Ingenhousz adalah fotosintesis menghasilkan oksigen. Selanjutnya, yang kedua adalah percobaan Sachs. Percobaan Sachs adalah percobaan yang dilakukan oleh Julius von Sachs untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Bagaimana bentuk percobaannya? Bentuk percobaannya dapat kita lihat pada gambar berikut. Gambar pertama ini adalah tanaman yang memiliki daun. Selanjutnya, daun tersebut ditutup dengan menggunakan kertas perak atau kertas aluminium foil. Ini adalah kertas pembungkus rokok. Nah, daun yang ditutup tidak semuanya penuh, tapi diambil seperempat dari helai daun tersebut. Kita ambil bagian tengahnya. Itu yang pertama. Selanjutnya, daun tersebut dibiarkan sepanjang hari terkena sinar matahari.
pada pukul 6 sore atau 5 sore, daun tersebut kita petik. Selanjutnya, daun direbus dalam air sampai mendidih dan sampai mematikan sel-sel tumbuhannya. Ini adalah gambar yang kedua. Selanjutnya, setelah itu, daun yang telah kita rebus, kita rendam dalam alkohol. Tujuannya untuk melarutkan klorofil, sehingga daun tersebut tentu akan menjadi berwarna pucat karena klorofilnya telah larut setelah direndam dalam alkohol. Nah, pada gambar keempat, diiris atau daun yang telah direbus dan dimatikan selnya serta dilarutkan klorofilnya tadi, diiris sedikit. Selanjutnya, ditetesi dengan menggunakan iodin atau lugol. Masih ingat iodin atau lugol? Ini adalah bahan atau zat yang kita gunakan untuk percobaan uji makanan pada kelas 11. Jadi, daun yang telah diiris tadi ditetesi dengan lugol. Apa hasilnya? Hasilnya adalah helai daun yang tidak ditutupi oleh daun atau kertas perak tadi. Sekali lagi, helai daun yang tidak ditutupi dengan menggunakan kertas perak tadi, setelah ditetesi lugol, ini warnanya menjadi biru kehitaman. Sedangkan daun yang ditutupi dengan kertas lugol, sedangkan daun yang ditutupi dengan kertas perak, setelah ditetesi dengan lugol, warnanya tetap pucat. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Daun yang tidak ditutupi dengan kertas perak ini terkena sinar matahari. Sedangkan daun yang ditutupi dengan kertas perak tidak terkena sinar matahari. Selanjutnya, dibuktikan dengan pemberian lugol. Berarti kalau daun yang tidak ditutupi dengan kertas perak warnanya menjadi biru kehitaman, ini artinya daun tersebut mengandung amilum sebagai hasil proses fotosintesis. Sedangkan daun yang ditutupi kertas perak ini warnanya tetap pucat setelah ditetesi lugol dan tidak berwarna biru kehitaman. Ini artinya bahwa tidak terjadi proses fotosintesis, artinya tidak terkena sinar matahari. Sehingga kesimpulan dari percobaan SAS adalah bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum atau glukosa. Nah, percobaan yang ketiga adalah percobaan Engelmann. Percobaan Engelmann adalah percobaan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa fotosintesis ini memerlukan cahaya, klorofil, dan menghasilkan oksigen. Nah, bagaimana percobaannya? Percobaan Engelmann ini menggunakan tanaman Spirogyra. Spirogyra ini adalah alga atau ganggang bersel satu yang memiliki kloroplas seperti spiral. Ini dia gambarnya. Selanjutnya, karena bentuknya seperti spiral, tentu ada bagian-bagian yang dapat terkena matahari dan ada yang tidak terkena matahari. Nah, bagian yang terkena matahari di sini akan banyak dikerumunin oleh bakteri. Bakteri aerob ini setelah diselidiki ternyata mengerumunin oksigen. Jadi bakteri ini mengerumunin oksigen di tempat kloroplas yang terkena sinar matahari. Karena itu, kesimpulan dari Engelmann, proses fotosintesis memerlukan klorofil
dan juga cahaya. Nah, itulah beberapa percobaan fotosintesis yang membuktikan adanya atau terjadinya proses fotosintesis. Demikian untuk pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih.